Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak hebat? Baik, hari ini kita akan memasuki pembelajaran Rasul Allah Idolaku, kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar langkah kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Baik, C. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Di dalam buku terdapat yang Allah turunkan, yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihi salam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihi salam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihi salam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah, yaitu musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihi salam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihi salam didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Mereka kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihi salam dan orang-orang yang beriman lainnya selamat sebab mereka telah meninggalkan negeri itu. D. Kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Yasa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Artinya, dan Ismail dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 68. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihi salam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihi salam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas alaihi salam melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali taat kepadanya.
Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas alaihi salam, kaum Bani Israel hidup rukun, tentram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, setelah ia wafat, kaumnya Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Ilyasa. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Pada saat-saat seperti itu lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Baik anak hebat, mudah-mudahan kalian paham tentang kisah teladan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.